Inilah hari-hari ketika kamu gak perlu worry sama sekolah. Gak takut telat. Gak ketemu guru yang galak. Liburan panjang. Dan kamu bayangkan bisa pergi ke tempat-tempat ini, atau bikin video epic kayak begini. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tapi kenyataannya, kamu malah begini. Karena alasan kamu gak pergi sekolah adalah ini. Tapi, jangan khawatir, karena lewat video ini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun. Hehe. Hello everyone, welcome back to English online meeting, and today we are going to continue the lesson to the third material in the semester, in the third chapter, and we will talk about how to make a passive voice sentence. The question is, what is passive voice sentence? Yang pertama-tama, kalau kita bicara soal membuat kalimat, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap kalimat itu terdiri dari kata kerja. Yang namanya kalimat pasti memiliki predicate, ya. Predicate itu bisa berupa kata kerja ataupun bisa berupa pengganti kata kerja. Kayak gimana? Nih, supaya lebih tergambar, langsung saja. Nih, kalau menggunakan sharing screen. Nah, ini ya contohnya verb. But why do we always have to talk about verb? Whenever we talk about language, whenever we learn English language. Karena jawabannya adalah language itu terdiri dari ini. Maksudnya pesan yang disampaikan dalam sebuah bahasa itu pasti melibatkan kata kerja, activity. Ya, bahkan kalau kamu mau bisa mengungkapkan suatu ide, gagasan, perasaan, what are you feeling, what are you doing, what are you thinking, semuanya itu pasti perlu yang namanya verb. Ya. Jadi kalau ada verb, artinya kalau ada verb kamu bisa membuat kalimat. Ya, clear ya? Oke. Kenapa begitu? Nih. Secara umum yang namanya kalimat ya, atau kalimat itu apa? Sentence ya. Secara umum yang namanya sentence itu terbagi jadi dua jenis nih. Ini terutama untuk dalam bahasa Inggris. Ada yang menggunakan verb, always using verb atau with verb sentence, dan yang kedua adalah kalimat sentence which is not using verb, atau supaya lebih mudah diingat, I will call it without verb. Ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang supaya memudahkan kalian saja ya. Jadi sentence itu ada dua jenis. Dalam bahasa Inggris itu membuat kalimat ada dua cara, artinya begitu ya. Ada cara dengan menggunakan verb. So let's put with here, with verb and also without verb. Dengan adanya verb dan tanpa adanya verb. Ini sudah pernah berulang-ulang. Hopefully you don't forget this important concept. Kalau lupa ya nanti diingat-ingat lagi sambil simak ya. Nih, supaya kalian ingat ini warna-warni disengaja. Oke. Nah ya, jadi yang namanya konsep membuat kalimat tuh ada dua, with verb and without verb. Dan ini, posisi ini, kedua ini mau itu verb ataupun without verb, itu menduduki posisi predicate dalam kalimat.
Tentu saja kalau kita bicara soal sentence, kita bicara soal pola kalimat, ya nggak sih? Kamu pasti kenal dong, ada yang namanya subject, kemudian ada yang namanya predicate, dan ada yang namanya object di dalam sebuah kalimat. Sometimes the sentence will be added with something like keterangan atau adjective, keterangan ya, SPOK, SPO, SP atau SPK gitu ya. Nah, setiap sentence itu pasti memiliki predicate. Nah, disinilah kita akan mulai menganalisa. Jadi, Bapak sudah jelaskan di kelas 6 ini kamu harus mulai terbiasa dengan menganalisa kalimat ya. Oke, kita lihat dulu sini. Apa maksudnya bahwa setiap kalimat itu memerlukan predicate ya, selalu menggunakan predicate. Namanya kalimat, tidak mungkin tidak ada kalimat yang tanpa menggunakan predicate. Ya. Tidak mungkin di dalam bahasa Inggris itu tidak ada kalimat yang tidak menggunakan predicate. Artinya, ini bisa juga berlaku kebalikannya nih, yang harus kamu pahami. Jadi kalau kamu mau mengatakan suatu ide, membuat sebuah kalimat, maka bahkan ya dalam kasus tertentu predikat saja cukup. Kamu tidak perlu menggunakan subjek, kamu tidak perlu menggunakan objek, kamu tidak perlu ada keterangan. Yang paling penting tuh kamu perlu predicate. For example, ada satu, misalkan di dalam panel komik ya, di dalam panel komik apa ya? Ntar deh, mudah-mudahan bisa dicari ya. Ada komik misalkan, terus si tokoh utamanya tuh bilang begini, dengan mata melotot kayak gini, di posisi yang dia menghadapi musuh. Jadi gambar nggak apa-apa lah, karena ini nggak visi nanti nggak nemu contohnya ya. Nah, di posisi di depannya itu ada dia menghadapi musuh yang kuat. Kemudian dia berusaha menyelamatkan teman-temannya, dan kemudian dia berteriak, "Go!" Kayak gini ya. Sorry. Dan dia kemudian berteriak, kayaknya ini rambutnya yang gini deh, nggak asik. Wait. Ntar bisa percepat aja. Set. Oke. Terus dia berteriak dengan lantang kepada kawan-kawannya yang lain. Kalimat seperti ini. Go! Oke ya, ini gagah nih. Set. Nah, ini apa yang dia teriakkan, ini cuma satu kata kan? Ya, ini cuma satu kata, ya nggak sih? Go, pergi. Di depannya ada musuh misalkan. Karena dia ingin menyelamatkan teman-temannya, dia juga berada dalam kondisi terdesak dan berusaha untuk menyelamatkan, tapi aduh susah, kapalnya mati semua gitu. Akhirnya dia berteriak dengan gagah, go. Kalau kita lihat, ini kalimat bukan, ini kalimat. Kenapa? Pak, ini cuma satu kata loh. Iya, ini kalimat. Karena apa? Karena itu adalah kata kerja, dan kata kerja itu predikat. Ya, kata kerja itu predicate dalam sebuah kalimat. Di bahasa Indonesia tentu kamu sudah tahu dong predicate itu apa. Kalau lupa, predicate adalah kegiatan, activity ya. Ini Bapak hapus lagi. Sorry agak lama tadi dalam proses gambarnya. Oke, jadi kalimat itu bisa hanya terdiri dari satu kata saja, apa itu predikat gitu ya. Tapi suatu kalimat tidak bisa berdiri tanpa predikat. Mau kalimatnya sepanjang apapun, tanpa adanya predikat dia tidak akan disebut kalimat ya. Nanti mungkin kamu akan belajar ini lebih lanjut di SMA atau di SMP ya. Tapi intinya prosesnya begitu. Nah, jadi yang perlu hari ini kalau kamu ingat adalah bahwa sentence itu ada yang with verb and without verb sentence ya. Dan istilahnya without verb sentence itu biasa juga dipanggil kalimat nominal. Jadi di sini kalimat nominal bisa juga. Kalau yang verb berarti kalimatnya kalimat verbal gitu maksudnya ya. Jadi kan ini verb, berarti sebutan kalimatnya itu adalah kalimat
kalimat verbal. Sorry, ini ketebalan. Aduh, so nervous sih. Nah ini ya. Jadi kalimatnya itu namanya kalimat verbal. Jadi verbal sentence. Kalau nanti kamu buka buku bahasa Inggris, oh ternyata ada nih verbal sentence. Apa maksudnya? Oh itu tuh kalimat yang menggunakan verb. Terus ada lagi kalimat yang without verb, yakni nominal sentence. Ini apakah should I remember this? Yes. Ya. Tapi tenang, untuk memahaminya tidak perlu sampai seperti itu. Pokoknya intinya kamu ingat pakai with verb dan without verb. Pak, kalau with verb kan ini verb kan? Oke. Kalau without verb berarti gimana? Without verb itu yang memakai to be. Ya, kata kerja bantu. Contoh. Nih, Bapak ingatkan lagi. Sebenarnya ini pernah dibahas ya dulu. Terjemahkan kalimat ini. Saya tampan. Ini T ya. Agak seni jadi dikit lah. Jadi kayak gini. Saya tampan. Oke, kalau kamu pakai penerjemahan manual, tentu saja kamu tidak bisa menerjemahkan saya tampan ini menjadi I. Oh, I tampan itu handsome ya? I handsome. Tidak bisa begini. Kenapa? Karena dalam tata bahasa Inggris di sini kalimatnya tidak ada kata kerja. Mana coba kata kerjanya, ada nggak? I ini jelas kan? I ini posisinya jelas sebagai subjek. Nih, I itu sebagai subjek, sedangkan handsome itu kata sifat. Ini subjek, ini kata sifat, berarti keterangan. Kata sifat tuh keterangan, ya. Nah, di sini mana predikatnya? Tidak ada. Gitu. Otomatis supaya ini bisa menjadi kalimat, supaya ini jadi kalimat yang tepat, diperlukan to be. Ya, berarti di sini tuh harus ada to be. Nih, di sini tuh harus tambahin to be. To be itu bukan berarti nulis I to be handsome, bukan ya. Hati-hati loh, bukan I to be handsome. Jadi predikat di sini memang harus diisi to be karena di sini tidak ada verb. Berarti ini kan kalimat yang without verb tuh. Tapi bukan berarti I to be handsome. Yang betul adalah to be itu kamu harus pahami dulu. To be itu apa? To be itu kan yes, betul. Ada are, apalagi? Ada am, apalagi? Ada is. Oke, brilliant. Ya. Oke, kalau gitu to be-nya ini harus dipilih nih. Apakah I are, ataukah I am, ataukah I is. Sepanjang Bapak belajar bahasa Inggris nggak pernah ada kalimat I are handsome atau I is handsome. Yang ada adalah I am handsome. Gitu. Ya. Tentu saja kalau misalkan ini diganti jadi you, tentu saja menjadi you are handsome. He is handsome. Begitu. Jadi to be itu menyesuaikan dengan subjek ya. Jadi prinsipnya begitu ya. To be itu menyesuaikan dengan subjek. Dengan orang ya, menyesuaikan dengan subjek. Sesuai subjek atau bergantung subjek gitu ya. Depend on subject. Gitu ya bahasa Inggrisnya nih. Depend itu bergantung. Depend on subject. Nah, gitu ya. Nah, tapi untuk pembahasan di kalimat passive voice ini, kita akan fokuskan ke kalimat-kalimat yang menggunakan verb atau verbal sentence. Kenapa? Karena yang akan bisa berubah menjadi kalimat pasif itu hanyalah kalimat verbal saja. Ya. Oke, sekarang pindah ke sebelah sini nih, sisi sebelah kanan. Kalimat itu ada kalimat aktif, ya kan? Ada active sentence, active sentence, ada active sentence. Dan ada passive sentence. Ini Bapak tulis di bawah aja ya, karena pembahasannya mungkin agak panjang. Tolong disimak baik-baik, kamu boleh sambil ngopi, sambil makan-makan, tapi fokus. Nah, passive sentence. Atau istilahnya, Bapak mungkin tidak akan memperkenalkan sebagai passive sentence, melainkan istilahnya jadi passive voice ya. Seperti di dalam buku passive voice.
suara pasif oke lah, tidak masalah. Active sentence. Nah ini. Jadi kita semua tahu kan bahwa namanya kalimat verb itu terdiri dari 4 buah bentuk. Nih, ini ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Dan ini bentuk yang verb ing ya kan? Verb ing. Yang ini masing-masing punya fungsi. Fungsinya apa coba? Ayo. Bentuk pertama ini buat apa? Buat menyatakan present event, ya kan? Kejadian yang terjadi di masa sekarang. Kalau yang kedua untuk good past event. Ini terus Bapak ulang-ulang sengaja supaya yang sudah hafal makin melotok, yang sudah tahu makin ngerti, yang belum mengerti sempat ketinggalan bisa mengejar ya. Untuk verb 3 untuk apa? Verb 3 ini khusus ya, digunakannya tuh harus dengan have teh geningan ya. Harus pakai have. Aduh sorry, campur pakai bahasa Sunda. Otomatis itu. Have tambah verb 3 itu kan yang selama ini kamu pelajari. Jadinya apa? Dia menunjukkan sesuatu yang sudah complete ya kan? Complete sentence. Nah, kalau verb ing untuk apa verb ing? Verb ing juga ini ada ketentuannya. Penggunaan verb ing itu tidak serta-merta ojol-ojol gini kan? Verb ing aja langsung kan? Enggak. Ini contohnya ntar ada deh. Tidak serta-merta begini. Tapi dia harus ditambahkan to be kan di sini. Apa itu to be? Nah, ini kan si RM is itu. Entah itu or, entah itu am, entah itu is ya. Sehingga dia itu bisa bermakna apa? Maknanya dia menjadi ini nih, continuous gitu ya, atau alias yang kita kenal dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, di sini ada kartu verb kan, ini semua kartu verb ya. Coba deh kita cek ya, kita lihat. Set. Mana bisa di ini ya, bisa dipindahkan, coba kita ganti bonus. Sebentar ya, fokus sebentar. Enggak kenapa ya, kita coba close dulu. Malah begini, langsung saja begini. Coba ke yang kalimat ini deh. Nah, oke. Nah ini ada tanda panahnya sekarang. Kita cari ya. Nah ini yang continuous nih contohnya ya. Ini yang contoh untuk yang kalimat yang continuous, di mana kita bisa lihat Irene ini, this girl is Irene, dia sedang memotong bawang, anggap saja begitu, atau memotong carrots. Jadi Irene is cutting onions. Kenapa is cutting? Karena di sini continuous penggunaan verb ing. Lihat bagaimana penggunaan verb ing itu tidak semena-mena bisa ojol-ojol gini ya, Irene cutting onions. Jangan ya. Jadi kalau kamu masih ada yang menggunakan kalimat verb ing tapi kamu tidak istilahnya, tapi kamu tidak menggunakan to be gitu ya, hati-hati. Mulai dari sekarang jangan ulangi itu ya. Nah, oke, itu pembahasan umumnya. Semua kata-kata ini, semua bentuk verb ini, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing ini, semuanya adalah cara. Jadi selama ini kamu tuh sudah belajar cara membuat kalimat aktif, ya. Cuma bedanya membuat kalimat aktifnya tuh ada aktif di masa sekarang, present active gitu ya. Ada yang di masa sekarang, ada yang present, ada yang past, ada yang complete, ada yang continuous, gitu. Jadi semuanya sama. Gitu. Cuma bedanya hanya di penggunaan kata kerjanya saja, fungsinya saja, fungsi kalimatnya saja. Gitu. Jadi ini Bapak kasih contoh ya. Misalkan ini ya, Irene, kita pakai saja ini Irene. Kalau misalkan kita mau bikin kalimat pakai verb 1, gimana? Kita pakai kalimat pakai present ya. Kalimat aktif di masa sekarang nih. Present active. Subjeknya siapa? Irene ya. Langsung aja kita ganti ke Irene. Berarti jadi gini kan. Irene
cuts gitu ya. Cuts onion. Pak itu kenapa cuts-nya menjadi pakai S, Pak? Ingat, kalau kita mau ceritain orang lain, orang ketiga, maka tambahkan subjeknya itu singular, cuts begitu ya. Bukan singular, tapi tambahkan S sebagai kata ganti orang ketiga. Irene cuts onion. Kalau kita lihat di sini, mana subjeknya? Nih, kan ingat setiap sentence itu punya pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yuk kita baca sama-sama. Irene sebagai subjek, cut sebagai predicate, of course. Onion sebagai objek. Kenapa predikat? Karena ini jelas adalah verb, ya kan? Cuts di sini sebagai verb. Nih, sebagai verb dia kan, verb 1 tuh. Gitu. Nah, maka jelas ini. Nah, terus kalau begitu, bagaimana supaya kalimat aktif ini bisa bermakna pasif? Nih, kita kan sekarang langsung sedang belajar nih. Kan ini active sentence nih. Kita sekarang akan belajar bagaimana mengubah active sentence ini menjadi passive sentence. Gimana caranya? Gitu. Ya. Caranya adalah pertama kamu harus pahami dulu perbedaan antara active sentence sama passive sentence. Nih, Bapak tulis di sini dulu deh. Sebelah sini ya. Ini dihapus dulu. Apa sih yang membedakan antara active sentence dan passive sentence? Kita garisin. Nah ya, biar kamu enak lihatnya. What's differ the passive and the active? Di bahasa Indonesia kamu sudah belajar kan kalimat pasif sebetulnya di kelas 5. Active, sorry. Aktif itu dia punya pola kata kerja yaitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, dia itu punya pola me, punya pola apa lagi? Ber. Ya. Berawalan me dan ber. Contoh, ini potong ya. Kata itu kan memotong ya. Motong gitu ya. Berarti kalau ditambahin kata me jadinya apa? Kata itu artinya jadi memotong. Gitu kan? Kalau berpotong tidak lazim. Berpotongan ada. Memotong ya. Cut. Pada dasarnya setiap kata kerja itu dia maknanya aktif. Jadi cut itu memotong. Nah, ada bentuk pasif dari memotong ini. Bentuk pasifnya apa dong kalau gitu? Iya itu, tinggal ditambahin kata di atau ter. Ya kan? Tuh, jadinya kalau gitu yang tadinya motong jadi apa? Jadi bisa jadi dipotong atau terpotong, ya kan? Terpotong. Benar nggak? Nah, kita cari nih bahasa Inggrisnya ini apa? Titik-titik. Ini masih tanda tanya nih. Gitu. Ya. Jadi verbnya harus berubah. Tentu saja tidak jadi cut gitu. Jadi kamu pembahasannya sederhana sih, cuma perlu pemahaman konsep yang dalam. Gitu ya. Jadi kalau untuk kalimat pasif gimana dong? Nah ini kalau kalimat pasif berarti kita harus tahu harusnya gimana. Nah ini nih. Ya. Nah, supaya gampang nih kamu supaya tidak bingung nanti. Langsung misalkan ketika ada kalimat, contoh ya, Irene, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa dicontoh. Irene memotong bawang. Yuk, ini aktif atau pasif? Kalau kita lihat, supaya ini mau tahu aktif atau pasif, ya kalau yang sudah jawab terima kasih. Ini Irene sebagai subjek, pelaku ya, memotong itu activity-nya, predikat, bawang itu yang dipotong, objek penderitanya. Ya kan? Maka kalau kita lihat pola SPO ini, maka ini berarti dia adalah kalimat pasif. Kok pasif? Dia itu kalimat aktif. Ya. Nih, dia kalimat aktif.
Terus kalau mau dibikin jadi kalimat pasif gimana? Kalian sudah belajar kan? Kalau buat kalimat pasif gimana? Nih, yang pertama itu apa? Yang namanya kalimat pasif itu posisi objek selalu mendahului predikat, ya kan? Jadi kalau kalimat aktif kan posisi objek itu selalu di belakang predikat. Kalau di kalimat pasif posisi objek itu selalu mendahului predikat. Subjeknya di akhir, gitu, diakhirkan biasanya. Ya udah kalau gitu gimana? Gampang. Tinggal diganti aja kan objeknya. Bukan Airin jadi objek, tapi objeknya pindahin gitu. Oke, jadi bawang. Terus Airinnya ke sini, Airin, ya kan? Nah, hati-hati nih. Karena kalimat pasif itu memerlukan adanya perubahan kata kerja, perubahan predikat. Kamu bisa bayangin kalau misalkan memotong kamu asal-asal, oh ini predikat kan nggak berubah. Ya udah, turunin di sini jadi memotong misalkan ya, ini memotong. Artinya kan jadi gini. Bawang memotong Airin, is it possible? No, ya kan? Nah, oleh karena itu ada aturannya. Inilah kenapa kita tadi bahas aktif dan pasif dulu. Nih kalau kamu perhatikan di sini, nih, ya kan? Kalimat aktif itu yang berawalan be atau ber. Bunyinya memotong. Sedangkan untuk kalimat pasif itu adalah kalimat yang diawali di atau ter. Sehingga kalimatnya menjadi dipotong atau terpotong. Paham ya? Tinggal kamu sesuaiin aja. Bawang dipotong Airin atau bawang terpotong Airin. Yang lebih lazim, yang lebih enak yang mana? Tentu saja yang dipotong ya. Bawang dipotong Airin. Tuh gitu, ini jadi kalimat pasif. Biasanya di sini tambahin oleh, oke, oleh Airin. Tuh. Ya, gampang, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy, cheesy. Oke. Selanjutnya, yuk kalau sudah pahami konsep pasif di dalam bahasa Indonesia, sebetulnya ke bahasa Inggris pun gampang. Tuh, lihat kalau kamu perhatikan baik-baik, di sini ada subjek, polanya sama predikat dan objek. Berterima kasihlah karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu punya pola yang sama. Tuh, SPO, SPO. Ini yang harus kamu syukuri. Berarti kalau kamu mau ngubah kalimat itu jadi kalimat pasif, gimana? Sama polanya. Berarti polanya harus gimana? Polanya harus di sini kamu sediain buat objek, ya enggak? Di sini kamu sediain buat predikat, tapi predikatnya ingat predikat kalimat pasif, ya. Dan di sini harus jadi subjek, ya. Kalau gitu gimana dong? Udah ketahuan ini mah. Ya, minimal apa? Minimal kamu jangan sampai buntu. Minimal kamu pindahin dulu objek ke objek, subjek ke subjek ya. Berarti onion, gitu kan? Airin di sini, Airin. Tuh. Tinggal kalimat pas pasifnya saja gimana. Nah, saatnya kita masuk di pembahasan. Kalau kalimat kalau kalimat active sentence itu dia terdiri dari titik 2. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3 dan verb in. Ini semuanya kalimat aktif ya. Jadi ini Airin is cutting onions ya. Terus misalkan contoh-contoh lain kalimat lain ya. Oh, tidak ada lagi. Mana ini tanda panahnya ya? Tidak ada. Oh, ya sudahlah. Mungkin juga ada kalimat lain. I play a kite. I am playing a kite. I am cooking. You are fighting with your friend dan sebagainya. Itu semua kalimat aktif. Oke, semuanya kalimat aktif. Entah itu yang menggunakan verb 1, entah itu yang menggunakan verb 2, entah itu yang menggunakan verb 3, ya, entah itu yang menggunakan verb 8. Semuanya kalimat aktif. Terus kalau gitu pola kalimat pasif gimana? Ini dia. Pola kalimat pasif itu seperti ini. Semua kalimat pasif ya, polanya sama. Dia menggunakan verb 3. Ya, dan dia menggunakan to be. Jadi sebelum kata verb 3 itu dia menggunakan to be. Ini yang paling pentingnya. Ini yang membedakan penggunaan verb 3 sebelumnya. Kalau have atau complete ya, kalau complete sentence, penggunaan verb 3 itu pakai have. Ya nggak sih?
Tuh. Nih, ya kan? Ini di sini nih. Set. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Tipis nih gambarnya. Tuh, kalau have sama verb 3, misalkan I have done my homework, I have done cooking, I have done crying. I have done. I have done crying. Saya sudah selesai menangis. Itu semua pakai verb 3, have verb 3. Artinya itu complete sentence. I have finished my homework. I have cooked for dinner. Itu semua verb 3 tuh. Kalau passive sentence, polanya pakai verb 3 betul. Tapi dia pakai to be. Kalau gitu gimana? Ya kita lihat. Nih, supaya kamu bisa langsung ngerti ya. Cuts di sini, ini kan activity tuh. Ya, verb 1 ya. Activity-nya verb 1 ya. Jangan lupa. Nah, maka kita lihat di sini. Oh, di sini kalau mau jadi kalimat pasif harus pakai verb 3. Coba lihat bentuk verb 3 dari cuts. Kebetulan di sini ada nih cut. Pak, kok itu cut tidak berubah sih, Pak? Iya, kan Bapak sudah pernah jelaskan bahwa yang namanya verb itu ada yang bentuknya berubah, ada yang tidak. Contohnya cut itu tidak bisa jadi cut ya. Memang sudah kesepakatan dari sananya. Cut di masa sekarang, di masa lalu tetap jadi cut, di masa setelah complete pun jadi cut. Yang berbeda itu kalau ditambahin ing, jadi cutting ya. Jadi artinya di sini verb 3-nya tetap cut. Yo, tulis cut. Nah, di sini kita udah tahu ini verb 3. Cuma di sini tambahin sama kamu pakai to be. Ya, pakai to be. To be-nya apa? Ingat to be ada are, am, is. Karena kebetulan ini verbnya pun verb 1, ya. Maka to be-nya pun pakai to be verb 1. To be verb 1 teh ya ini are, am, is. Kira-kira kalau onions, ya, onions banyak nih, ada bawang, ada benda, objek banyak. Kira-kira apa ya? Apakah are, am, atau is? Kalau onion 1 pakai is, ya kan? Kalau banyak pakai are. Tuh. Jadi onions are cut. Nah, Irene. Ini sebenarnya bisa aja, tapi di sini lazimnya orang pakai by. By Irene. Oleh ya, nih sama kayak ini, oleh. Are cut by Irene. Gitu. Ya. Onions, bawang, dipotong oleh Irene. Paham ya? Oke. Terus, nih satu lagi deh. Ini kalimat present. Gimana kalau kalimatnya kalimat past? Ini mungkin agak membingungkan ya, tapi tolong kamu perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kamu paham. Kalimat past, Bapak ingin sekarang bikin kalimat aktifnya kalimat past. Berarti kalau kalimat past pakai verb berapa? Bagus, good. Pakai verb bentuk kedua ya kan. Kalau ini kan present, bentuknya verb 1. Nih, ini kita pakai cut untuk yang ini. Ya, nih contohnya. Bapak pakai gambar deh, pakai ini deh. Nih contohnya set, boom. Ini untuk kalimat yang 1. Untuk kalimat yang kedua, Bapak juga pakai gambar hijau deh. Yang past nih, boom, ya. Supaya membedakan, nih Bapak kasih panah begini. Karena kebetulan ini kata kerjanya semuanya sama ya. Kebetulan. Dan ini nggak bisa dipindah-pindah, jadi ya sudahlah. Oke, kalau Bapak mau bikin kalimat Irene memotong bawang, tapi di dalam konteks past gimana? Good. Boleh kamu tambahin kata yesterday. No problem. Yesterday, Irene, good, cut. Nah, bedanya apa nih? Kalau ini pakai S, kalau ini enggak. Jadi kalau pas itu nggak perlu pakai S, ya. Kalau makanya kenapa di sini konsep kamu harus pakai S, harus kamu pahami, itu penting. Jadi kalau di kalimat present, nyeritain orang lain, bukan nyeritain kamu atau nyeritain bukan nyeritain diri kamu sendiri, menceritakan orang lain, maka di masa present, di masa sekarang itu verb 1 itu harus ditambahin S. Ya, cuts onion. Misalkan Owl cuts onion. Owl goes to school. Adinda bakes a cake. Misalkan begitu dan sebagainya lah. Ya. Di sini ya begitu.
Nah, di sini kenapa cut ya? Karena ini past. Kalau past tuh nggak perlu ada embel-embel apapun ya. Yesterday Irene cut onion. Jadi ini yang membedakan antara verb 1 dan verb 2 ya dalam kalimat. Jadi kamu harus tahu itu. Yesterday Irene cut onion. Oke, kalau gitu kita cari. Yuk kita polakan. Polanya gimana nih yang ini? Sama saja, ya kan? Sama sajanya gimana? Lihat. Subjeknya Irene, cut-nya sebagai predikat, tapi bedanya yuk tandain ini predikatnya pakai verb 2. Kalau ini kan verb 1 nih. Ya. Kalau ini verbnya verb 2. Onionnya tetap sama onion. Yesterday-nya sebagai apa? Ini keterangan waktu ya. Oke, Pak itu ada keterangan gimana, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kalau mau jadi pasif gimana? Ya udah, tinggal gini aja kan. Objek, di sini predikat pasif ya kan? Predikat pasif juga di sini ada subjek. Keterangannya di mana? Keterangan tuh bebas. Mau kamu simpan di sini boleh, di belakang di sini boleh, ya bebas aja. Yang namanya keterangan tuh fleksibel. Yuk langsung. Jadinya gimana? Kita ganti dulu warna hijau. Jadinya onions. Di sini onions. Karena ini objeknya ya. Irene. Di sini Irene. Oke, boleh tulis dulu Pak, biar nggak lupa. Ada yesterday. Oke, yesterday. Jangan lupa pakai koma. Oke, yesterday onions. Nah, kita ubah nih sekarang. Past pasifnya gimana? Past pasif dari cut itu harus menggunakan verb 3. Jadinya cut. Kita sudah bahas tadi ya. Cut-nya yang ini, tapi cut-nya yang ini. Jangan lupa. Cut. Terus to be. Nah, sekarang ini ada to be. To be-nya apa? Are, Pak. Are. Bentar dulu. Jangan asal-asalan langsung ke are. Are itu to be yang digunakan di masa present, di masa sekarang. Are ini tentu saja berubah. Ya kan? Nih, ketika ini jadi past, are itu berubah jadi apa? Dia akan berubah jadi were. Am dan is ketika di masa lalu, dia akan berubah menjadi was. Ini kan sudah pernah belajar di kelas 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau begitu, karena ini past pasif, maka ini harusnya jadi apa? Bukan are, melainkan were. Ya. Yesterday onions were cut Irene. Oh sorry, bukan were cut Irene, tapi were cut by Irene. Begitu. Paham? Ya. Itulah pelajaran tentang passive sentence. Panjang, nggak tahu sih, tapi Bapak yakin banget kalau penjelasan ini cukup bisa memudahkan kalian. Mudah-mudahan, ya. Semoga saja, gitu ya. Tapi yang jelas, beginilah kira-kira passive sentence itu dibuat. Gampang kan kalau kamu perhatikan lagi, ini cuma ngubah SPO jadi OPS ya kan, ini aktif jadi pasifnya objek predikat subjek ya kan. Tinggal kamu pahami konsep ini aja, to be. Ya. Oke, silakan diulang-ulang, diulang-ulang terus gitu ya. Nih Bapak kasih PR deh. Homework. Kamu bikin 3 buah kalimat pasif. Ya. Gak usah di ke Google Classroom-in. Nanti langsung aja ketika kita nge-zoom, kamu store. Bapak akan tanya ya. Kita akan bahas error analysis. Dan jangan lupa juga untuk mulailah menghafalkan vocabularies. Bapak nanti akan bahas juga dengan vocabularies ya. Dan kalau kamu ada waktu luang, silakan langsung mulai mengerjakan game-game di Supermind ya. Oke, itu saja. Maaf videonya sedikit terlambat. Sebetulnya ini sudah retake yang kesekian kali karena tadi sudah berhasil merekam tapi gagal lagi. Oke, thank you so much for your attention. Hopefully you've got question, karena kalau tidak punya question kemungkinannya 2, antara kamu itu ngerti atau sama sekali tidak ngerti. Tapi jangan khawatir kalau kamu sama sekali nggak ngerti, tinggal tonton ulang ini video ya. Oke, see you next time. Bye bye.
Dan kalau kamu suka video-video macam ini, tolong di like, share, dan juga di subscribe ya guys. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya di subscribe ya guys ya. Kalau nggak suka ya dislike aja lah. Bodo amat.